orang palsu, berita palsu, bahaya dari kegilaan AI. Ingat masa ketika kamu bisa menggulir utas diskusi dan merasa seperti sedang masuk ke dalam percakapan antar manusia sungguhan. Itu kacau, tanpa filter, dan kadang kasar, tapi tak bisa disangkal bahwa itu manusiawi. Ada keaslian di dalamnya. Perasaan bahwa di balik setiap komentar dan setiap postingan ada seseorang yang nyata. Nah, internet sekarang tidak lagi terasa seperti pertemuan global antar pikiran. Kita sedang memasuki era koneksi sintetis, di mana suara yang kita dengar, wajah yang kita lihat, dan kisah yang kita ikuti semakin sering bukanlah hal yang nyata. Sekarang, bukan berarti manusia tiba-tiba menjadi membosankan. Pergeseran ini terjadi karena AI mengaburkan batas antara ekspresi autentik dan keluaran buatan, dan kebanyakan orang belum menyadari seberapa cepat perubahan ini mengubah dunia online. Pertanyaannya adalah, jika internet membentuk identitas, dan mari kita akui memang begitu, lalu apa yang terjadi pada kita ketika budaya yang membentuk kita tidak lagi manusiawi? Mari kita bicarakan deepfake dan penipuan digital. Seaneh kedengarannya, bukti visual sekarang hampir tidak berarti apa-apa. Selama lebih dari 100 tahun, gambar, video, dan rekaman suara menjadi dasar dari pembuktian. Jika ada rekamannya, berarti itu benar terjadi. Jika suaranya terekam, berarti dia memang mengatakannya. Sekarang, sistem AI bisa membuat video siapapun sedang melakukan atau mengatakan apapun dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Ekspresi wajahnya cocok, nada suaranya pas, pola pernapasan, jeda, humor, sikap, semuanya bisa ditiru. Dan karena otak kita secara alami mempercayai apa yang kita lihat, kita pun menganggapnya nyata. Satu deepfake saja bisa menghancurkan reputasi seseorang bahkan sebelum proses pemeriksaan fakta dimulai. Ia bisa memicu kemarahan publik, menghancurkan kehidupan pribadi, memengaruhi gerakan politik, merusak pasar, bahkan mengubah jalannya peristiwa secara langsung. Deepfake bukan sekadar trik teknologi. Ia adalah penghapus dari kepercayaan visual yang telah kita andalkan selama beberapa generasi. Bangkitnya kepribadian AI. Manusia sintetis sepenuhnya kini diciptakan dalam skala besar. Jutaan wajah digital dihasilkan setiap hari, wajah-wajah yang terlihat cukup biasa untuk bisa menyatu, tapi cukup unik untuk tampak nyata. Wajah-wajah ini diberikan kepribadian, latar belakang cerita, pandangan politik, riwayat hubungan, keanehan emosional, hingga profil nada suara. Mereka menjalankan akun media sosial, mengunggah opini, bahkan berpura-pura menjadi ahli. Beberapa dari mereka bahkan menjadi influencer dengan basis penggemar. Penggemar yang sama sekali tidak tahu bahwa orang yang mereka kagumi sebenarnya tidak pernah ada. Kepribadian-kepribadian AI ini mengarahkan percakapan dengan cara yang begitu halus, hingga kita tidak pernah mempertanyakan keberadaan mereka. Dulu, kita hanya perlu khawatir tentang misinformasi. Sekarang kita harus khawatir tentang sumbernya yang ternyata palsu. Suara yang membentuk keyakinanmu mungkin bukan milik manusia. Bisa jadi itu adalah model psikologis yang dirancang untuk memengaruhimu jauh lebih efektif daripada manusia sungguhan manapun. Dan di sini, penting untuk berhenti sejenak dan melihat bagaimana pergeseran ini bukan lagi sesuatu yang teoretis. Ini nyata dan sudah bisa dirasakan di mana-mana. Banyak kreator di internet mulai menghadapi fenomena aneh. Ketika sesuatu terdengar terlalu konsisten, terlalu rapi, atau terlalu sempurna, orang langsung berasumsi itu buatan AI. Ironisnya, justru semakin tinggi kualitas karya manusia, semakin besar pula kemungkinan karya itu dianggap palsu. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang dalam tentang arah budaya digital kita. Kita mulai hidup di dunia di mana keaslian terasa mencurigakan dan kepalsuan justru terasa normal. Pergeseran ini jauh lebih besar dari sekadar tren atau teknologi baru.
Ini tanda bahwa batas antara yang asli dan yang buatan semakin kabur. Dan ketika batas itu hilang, terbukalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kebingungan. Pintu menuju manipulasi yang membawa kita ke poin berikutnya. Penipuan berbasis AI. Penipu sejak dulu selalu memanfaatkan kelemahan manusia. AI kini hanya menjadi versi yang lebih canggih, membuat taktik mereka jauh lebih meyakinkan dan jauh lebih sulit dideteksi. Sekarang kita sudah mulai melihat munculnya penipuan dengan voice cloning, di mana seseorang menerima panggilan panik dari anggota keluarga yang memohon bantuan. Dan itu bukan rekaman, itu percakapan langsung, menggunakan suara asli orang tersebut. Teknologi ini hanya membutuhkan beberapa detik cuplikan suara untuk meniru nada, intonasi, ritme bicara, bahkan tekanan emosinya dengan akurat. Lalu ada pesan phishing yang kini tidak lagi terdengar kaku atau seperti robot. Sistem AI bisa menganalisis cara seseorang menulis, mulai dari gaya bahasa gaul yang dipakai, tanda baca yang disukai, hingga kebiasaan menulis, dan menirunya dengan sempurna. Akibatnya, sebuah pesan bisa terlihat seolah datang dari teman, pasangan, atau atasanmu, padahal sebenarnya tidak. Tapi ini tidak berhenti di situ. AI sekarang mampu membaca seluruh riwayat media sosialmu, dari postingan, like, komentar, hingga selera humor, rasa tidak percaya diri, dan nilai-nilai pribadimu untuk membangun model psikologis tentang dirimu. Setelah itu, ia bisa berinteraksi secara perlahan dan alami seolah-olah seperti teman sungguhan. Membangun kepercayaan sama persis seperti yang dilakukan manusia. Wujudnya bisa berupa teman baru di grup obrolan, suara yang memberi dukungan di pesan pribadi, atau seseorang yang tampak punya hobi, selera musik, frustrasi, dan pandangan hidup yang sama denganmu. Awalnya, semuanya terasa normal. Tapi, setelah berminggu-minggu percakapan hangat dan keterikatan emosional, orang ini mulai membuat sebuah permintaan. Bisa berupa bantuan kecil, permintaan transfer uang, atau tawaran investasi. Dan karena kamu merasa sudah memiliki hubungan dengannya, kamu bahkan tidak menyadari bahwa sejak awal tidak pernah ada orang di sana sama sekali. Perang informasi dan konsensus buatan. Negara dan kelompok terorganisir juga mulai memperhatikan fenomena ini. Kampanye disinformasi kini menggunakan profil sintetis dan deepfake untuk menebar perpecahan, merusak pemilu, atau memanipulasi pasar. Alat-alat ini memungkinkan pihak tertentu menciptakan narasi yang tampak meyakinkan dan kemudian memperkuatnya melalui akun-akun yang terlihat alami. Misinformasi semakin cepat menyebar ketika konten yang ditanam berhasil menarik perhatian orang sungguhan untuk ikut membagikannya, seringkali tanpa niat jahat sama sekali. Hasilnya adalah medan pertempuran di mana kebenaran menjadi korban dan kesepakatan sosial buatan menjadi trofi yang diperebutkan. Dampak psikologisnya luar biasa besar. Muncul rasa tidak percaya yang kronis, kecemasan tentang apa yang benar-benar nyata, dan polarisasi politik yang semakin sulit dijembatani. Pendampingan AI dan pengganti emosi. Ada tren yang berkembang meski jarang diakui secara terbuka. AI kini mulai menjadi sumber pendampingan emosional. Ya, orang-orang mulai membangun hubungan dengan chatbot AI, pacar AI, pasangan virtual, pelatih emosional, terapis digital, hingga sahabat buatan. Sistem-sistem ini dirancang untuk mencerminkan penggunanya, merespons dengan cara yang terasa penuh pengertian, mendukung, dan seolah-olah benar-benar selaras dengan emosi manusia. Hubungan itu terasa intim karena memang dibuat khusus untuk mengisi kekosongan emosional penggunanya. Namun, ketika seseorang menjadi terikat pada hubungan yang tidak membutuhkan usaha, kompromi, kesabaran, atau tanggung jawab, toleransi mereka terhadap hubungan manusia yang nyata mulai menurun. Dunia nyata terasa terlalu sulit dibandingkan dengan kesempurnaan emosional buatan. Jadi,
Apa yang tampak seperti sebuah koneksi sejati, sebenarnya hanyalah refleksi diri yang tersamar sebagai cinta. Kebingungan identitas dan pergeseran psikologis. Ketika kita tidak lagi bisa mempercayai apa yang kita lihat, dengar, atau baca di internet, sesuatu yang lebih dalam mulai runtuh, yaitu kepercayaan kita terhadap persepsi sendiri. Orang-orang mulai meragukan diri mereka sendiri. Mereka mulai merasa tidak yakin terhadap dunia di sekitar mereka, bahkan terhadap cara mereka memahami kenyataan. Bentuk halus dari disorientasi mulai muncul, dan ketika seseorang kehilangan arah, mereka menjadi lebih mudah dipengaruhi. Saat realitas terasa kabur, pikiran secara alami akan berpegang pada apapun yang tampak stabil, bukan pada apa yang benar. Inilah cara kerja pengaruh di era sekarang. Bukan lagi dengan membujuk secara langsung, tetapi dengan membuat kita goyah. Literasi media sebagai bentuk pertahanan diri. Jika kita tidak bisa lagi mempercayai penglihatan dan pendengaran seperti dulu, maka kita perlu membangun kebiasaan baru, semacam sistem kekebalan kognitif, bisa dibilang begitu. Artinya, kita perlu belajar untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, mencari konfirmasi dari berbagai sumber terpercaya, mempertanyakan asal-usul dari cuplikan dramatis, dan mengingat bahwa sesuatu yang viral belum tentu kredibel. Kita tidak harus menolak internet sepenuhnya. Tujuannya adalah tetap sadar saat berada di dalamnya. Masih ada suara-suara nyata di dunia online. Mereka lebih tenang, lebih lambat, lebih reflektif, dan karena itu lebih sulit ditemukan. Tapi dengan kesadaran, kita akan mampu mengenalinya. Tetap manusia di dunia yang semakin artifisial. AI mungkin tampak seperti penjahat, tapi sebenarnya ia lebih mirip cermin. Ia memantulkan nilai, niat, dan ketidakamanan dari manusia yang menggunakannya. Bahaya sesungguhnya bukanlah mesin yang menggantikan manusia. Meski itu bukan hal yang mustahil, melainkan manusia yang mulai menggantikan dirinya sendiri dengan perilaku seperti mesin. Tantangan kita sekarang adalah tetap menjadi manusia di tengah lingkungan digital yang justru semakin memberi penghargaan pada hal yang berlawanan. Untuk berpikir alih-alih bereaksi, untuk merasakan alih-alih meniru, untuk terhubung dengan manusia sungguhan, bukan dengan simulasi mereka. Pikiranmu adalah wilayah terakhir yang harus dijaga. Tetaplah sadar terhadap bagaimana persepsimu dibentuk, karena ketika kamu kehilangan kemampuan untuk mengetahui apa yang nyata, kamu juga kehilangan kemampuan untuk mengetahui siapa dirimu. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini terasa bermakna buat kamu, beritahu saya di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan jika kamu ingin membantu agar channel ini terus berjalan, like, share, atau subscribe